sih Kancil? Kenapa nih malam-malam gini kok belum pada tidur? Masih nungguin balasan dari doi ya? Atau kalian lagi ngerjain tugas yang deadline-nya sebentar lagi? Atau tugasnya udah dikerjain nih? Tapi kok malah nambah terus ya? Ada juga yang masih mikirin tentang seseorang yang dia suka. Entah kapan waktunya buat kalian mengungkapkan perasaan kalian. Atau buat kalian yang masih banyak masalah dan kalian bingung nyelesainnya dari mana, coba deh kalian harus rileks pikiran kalian dulu. Kalian butuh waktu untuk istirahat. Karena kalian udah mendengarkan Kancilan Podcast ini, aku akan nemenin kalian sampai kalian tidur. Sebelumnya aku bakal cerita kenapa aku kasih nama podcast ini dengan Kancilan. Jadi, kancilan itu aku ambil dari bahasa Jawa, yang artinya kondisi tubuh kita sudah mulai ngantuk, sudah mulai lelah, tapi ada saja hal-hal yang mengganggu. Misalnya, kalian minum kopi nih, jadi harusnya kalian tidur pada waktunya, kalian masa nggak bisa tidur karena kalian minum kopi, atau kalian masih punya beban pikiran, atau perasaan kalian yang gelisah karena mikirin dia yang jauh di sana. Atau mungkin kalian punya perasaan kepada seseorang yang belum kalian ungkapkan, bahkan hingga orang itu pergi menjauh. Kalian cuma bisa berdiam diri, meratapi bahwa kalian sungguh sedih dan menyesal karena waktu telah berlalu begitu cepat. Nah, untuk semuanya itu, wajib banget nih dengerin Kancilan Podcast. Untuk pertama kalinya, aku coba untuk berbagi cerita sama kalian. Cerita pertama ini bukan dari cerita hidupku, tapi dari salah satu temanku. Tapi seolah-olah aku menceritakan bahwa itu adalah kisahku. Sudah gak sabar kan? So, dengerin ya ceritaku ini. Halo teman-teman, aku punya kisah. Kisah ketika aku duduk di bangku SMA. Kalian tahu, seorang sepertiku yang masih anak SMA, yang masih mencari jati diriku sebenarnya. Aku seorang yang pemalu. Aku tidak berani untuk berbicara di depan umum atau menatap lawan bicaraku. Pernahkah kalian merasakan hal seperti itu? Tentunya, di zaman kalian duduk waktu SMA itu, begitu banyak kisah yang indah yang bisa kalian lakukan bersama dengan teman-teman kalian. Mungkin saat SMA, kalian menemukan cinta pertama kalian. Rasanya jika bertemu dengan sosok yang kalian cintai, kalian sangat bahagia. Bahkan rasanya seperti ingin mati. Bahagia itu sudah sampai di atas, di mana hanya ada aku dan dia yang merasakan bahagia ini. Sejak aku duduk di bangku SMA, aku menemukan sosok perempuan yang sungguh aku cintai. Pertama kalinya aku melihatnya, ia begitu cantik, ia begitu ramah, ia suka sekali menyapaku dan berbicara denganku. Ia selalu terlihat ceria, bahkan ia sangat banyak bicara. Hal tersebut yang membuat aku jatuh cinta kepadanya. Pada awalnya aku tidak percaya bahwa aku dapat berkenalan dengannya. Dengan rasa gugupku, aku memulai percakapan. Hai, apa kabar? Sedang belajar ya? Aku memulai percakapan itu semua dengan segala keberanianku. Hingga suatu saat berjalannya waktu,
aku mulai akrab dengan dia. Aku mengajaknya untuk pergi bersama, berangkat sekolah. Kalian tahu? Responnya sangat baik. Sejak itulah kami sering pergi berangkat sekolah bersama. Tentunya sebelum kami pergi ke sekolah, kami selalu datang ke tempat surabi langganan kami. Kami makan bersama, lalu setelah itu berangkat ke sekolah. Begitu bahagianya setiap pagi aku bersama dengan dia. Tak hanya itu, kami selalu belajar bersama. Kami selalu pergi untuk jalan-jalan, nongkrong, mengerjakan tugas. Bahkan, kami juga sempat untuk beribadah bersama. Tidakkah kalian merasa bahagia dapat bersama dengan orang yang kalian cintai? Dalam setiap keadaan yang aku senang, aku bercerita kepada sahabatku. Aku bercerita bahwa aku menyukai wanita ini. Aku sangat senang karena respon sahabatku sungguh mendukung kami. Sahabatku bicara kepadaku, "Kenapa kau tidak nyatakan perasaanmu saja? Bukankah kamu sudah lama menyukainya?" Pernahkah kalian berpikir bahwa tidak ada keberanian untuk mengungkapkan perasaanku? Karena aku merasa aku masih anak SMA. Aku merasa bahwa apakah dia menyukaiku juga, atau dia hanya menganggap aku sebagai teman bermainnya. Aku berpikir, apakah jika aku mengungkapkan perasaanku, dia akan menerima atau menolakku? Jika aku ditolak, tentunya aku merasa malu dan aku sungguh tidak ingin lagi muncul di hadapannya. Waktu berlalu begitu cepat. Kami semakin dekat, dan sekarang aku sudah duduk di bangku SMA kelas 2. Suatu ketika jam pelajaran begitu ramai. Aku melihatnya, tetapi sekarang dia tidak melihat ke arahku. Aku memperhatikannya. Kenapa dia seperti itu? Bahkan sesekali, dia melihat ke arah lain. Bukan ke arahku, tapi ke arah sahabatku. Aku merasa aneh. Ada apa dengan mereka? Mungkin itu hanya sebuah kebetulan saja. Tapi, aku selalu mendapatkannya mereka saling bertatap. Hingga suatu ketika, saat bel istirahat, teman-teman sekelasku berbicara bahwa wanita yang kusukai dan sahabatku itu berpacaran. Betapa hancurnya hatiku mendengar itu. Sahabatku yang dekat denganku, teman bermainku, yang ia tahu bahwa aku menyukai wanita itu. Tapi kenapa? Kenapa malah dia yang berpacaran dengan wanita yang aku sukai? Aku sangat kesal, marah, jengkel, bahkan aku benci melihat mereka berdua. Aku rasa kebahagiaan yang aku rasakan selama ini semuanya hilang begitu saja. Kenapa mereka begitu jahat? Kenapa sahabatku mengambil seorang yang aku sangat cintai? Pada akhirnya aku memberanikan diri untuk berbicara bersama sahabatku tentang apa yang aku rasakan. Betapa aku kecewa kepada dia yang telah merebut wanita yang aku cintai. Betapa aku kecewa kepada dia yang Hey, lu tahu kan gue suka banget sama wanita itu. Kenapa malah sekarang gue yang pacaran sama dia? Gue suka ceritakan sama lu kalau gue suka sama dia. Gue bahagia setiap gue habis ngapain sama dia. Gue habis jalan, gue habis cerita, gue habis kerja kelompok sama dia, gue habis makan, gue habis jalan. Tapi sekarang malah lo duluan sih yang jadian sama dia. Lo tahu kan gue suka sama dia dari awal gue masuk SMA. Lo teman
samaan sama gue juga dari awal waktu SMA. Kenapa lu gak bilang kalau juga lu tuh suka sama dia gitu? Mungkin kalau misalnya lu juga suka sama dia, gue bisa mundur. Gue gak bakalan tuh deket sama dia. Gue gak bakalan bela-belain setiap pagi berangkat bareng sama dia. Kenapa lu gak cerita? Kenapa tiba-tiba dua orang yang deket banget sama gue hancurin impian gue gitu aja? Gue udah deket loh sama dia, tapi sekarang malu yang jadian sama dia. Gila ya, lo orang yang gue percaya selama ini hancurin semuanya, tau gak? Gue kecewa banget sama lo. Gue cuma bilang, semoga kalian berdua bisa bahagia. Gue gak mau dengerin penjelasan sahabat gue itu. Gue langsung pergi gitu aja. Dan kalian tahu, setelah aku pergi, ceweknya datang dong. Dan dengan tatapan yang begitu berat, aku melihatnya. Bahkan tidak sedikit senyuman, ataupun aku tidak menyapanya. Aku pergi begitu saja. Aku sungguh sangat kesal dan kecewa. Ada apa dengan mereka semua? Singkat cerita, aku memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaanku kepadanya. Bukan karena aku ingin merusak hubungan mereka berdua. Aku hanya ingin bahwa perasaanku sudah selesai. Aku hanya ingin bahwa dia tahu bahwa dulu aku pernah mencintainya. Tidak ada di dalam pikiranku untuk merebutnya dia dari sahabatku. Aku sungguh senang jika mereka bisa bahagia. Biarlah aku di sini yang menyerah. Pada waktunya, kami berbicara berdua di sudut sekolah. Aku mengungkapkan keberanianku yang belum pernah sempat aku katakan sebelumnya. Jika diingat-ingat, dulu aku pernah berusaha mengungkapkan perasaanku kepadanya. Namun ketika aku duduk di bangku kelas 1 SMA, dengan seutuh keberanianku, aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya ingin berkata, aku mencintaimu sejak awal kita bertemu, saat kau menatapku dan aku menatapmu. Ketika itu juga, wanita yang kusukai, dia menatapku. Aku masih sangat mencintainya, tapi sekarang aku tahu bahwa dia sudah milik sahabatku. Wanita itu menatapku begitu lama, dan akhirnya dia berkata, aku juga mencintaimu, tapi semua sudah terlambat. Aku sudah menjadi pacar sahabatmu. Aku menjawab dengan yakin, ya, aku tahu, dan semoga kau bahagia bersamanya. Kami berdua sudah mengetahui perasaan kami masing-masing. Tapi tentunya kami tidak bisa bersama. Dia sudah milik sahabatku. Tidak ada lagi yang bisa aku harapkan. Aku sungguh menyesal akan semua ini. Jika saja aku lebih dahulu untuk mengungkapkan perasaanku kepadanya, mungkin dia tidak akan menjadi pacar sahabatku. Dia akan menjadi pacarku. Tapi semua sudah terlambat. Dia... Begitulah kisah cintaku di masa SMA. Aku harap bagi kalian yang menyukai seseorang, janganlah kalian menunggu hingga waktu yang cukup lama untuk kalian mengungkapkan perasaan kalian.
ungkapkanlah itu sekarang. Semasih ada waktu, dan agar kalian tidak terlambat. Aku tidak ingin kalian sama sepertiku, hingga saatnya menyesal. Aku harap kalian bisa berhasil menjalankan suatu hubungan cinta dengan orang yang kalian sukai. Tentunya, tidak semuanya akan berjalan dengan begitu mudah, bukan? Jika aku tidak berhasil dengan kisah cintaku di masa SMA ini, tentunya masih ada masa yang lain. Ketika aku kuliah, ketika aku akan bekerja, tentunya aku akan bertemu dengan seorang yang sungguh akan lebih mencintaiku. Percayalah, jika semua tidak akan berjalan dengan apa yang kalian inginkan, tentunya Tuhan telah menyiapkan hadiah yang begitu luar biasa. Percayalah, dan berbuatlah kalau begitu luar biasa dengan kisah cinta kalian yang satu ini. Buatlah kisah cinta yang lain, yang tentunya kalian merasa kalian lebih dihargai. Kalian merasa bahwa dia adalah orang yang benar-benar pantas untuk kalian dapatkan. Sekian dari cerita kisahku. Tidurlah sobat, waktu sudah malam, dan kalian membutuhkan istirahat untuk menghadapi hari esok yang pasti lebih baik.